Hai, jumpa lagi dengan saya Acha Matika dalam video pembelajaran IPA kelas 7. Kali ini kita membahas tentang Kingdom Protista. Tujuan untuk mempelajari adalah agar siswa dan siswi bisa mengidentifikasi dan mengetahui tentang apa itu Protista. Ya, yang akan kita bahas adalah yang pertama, pengertian Kingdom Protista. Yang kedua, ciri-ciri Kingdom Protista. Itu antara lain mempunyai ukuran yang mikroskopis dan makroskopis. Umumnya seluler. Lalu yang ketiga, tipe selnya eukariotik, hidup bebas atau bersimbiosis, habitatnya umumnya di tempat lembab, bersifat aerob dan anaerob, lalu bersifat heterotrof dan bersifat motil. Ya, kita masuk ke klasifikasi Kingdom Protista. Yang pertama, ada yang menyerupai hewan yang disebut juga protozoa. Kemudian protista ini ada yang menyerupai tumbuhan yang dikenal dengan algae. Dan yang ketiga, ada yang menyerupai jamur atau fungi. Ingat ya, ada klasifikasi Kingdom Protista ini hanya menyerupai, bukan hewannya, tapi dia menyerupai hewan atau dikenal dengan protozoa, menyerupai tumbuhan algae, dan menyerupai jamur. Ya, kita lihat pengertian dari Kingdom Protista. Protista merupakan makhluk hidup yang mempunyai ciri-ciri sel memiliki membran inti, atau juga dikenal dengan eukariotik, bersel tunggal yang mampu berkembang biak. Protista adalah mikroorganisme, bukan hewan, bukan tumbuhan atau fungus, yang dikenal dengan bukan jamur. Mereka dikelompokkan dalam satu kerajaan yang bernama Protista. Ya, ciri-ciri Kingdom Protista. Yang pertama, mempunyai ukuran yang mikroskopis dan makroskopis. Organisme yang berukuran mikroskopis adalah organisme yang ukurannya sekitar 5 mikron sampai 3 milimeter. Selain itu juga ada yang berukuran panjang mencapai 60 meter bahkan. Yang kedua, umumnya uniseluler. Maksudnya Kingdom Protista tersusun atas satu sel atau uniseluler. Tapi ada yang multiseluler atau selnya banyak. Dalam penelitian Kingdom Protista yang bersel banyak atau multiseluler akan hidup secara berkelompok atau membentuk koloni. Yang ketiga, tipe sel eukariotik. Protista memiliki membran inti sehingga disebut sebagai sel eukariotik. Sel yang sudah bermembran inti, namun protista merupakan makhluk hidup prokariotik yang paling sederhana, tetapi jauh lebih kompleks dalam hal struktur, fungsi, tingkah laku, dan ekologisnya bila dibandingkan dengan Archaebacter atau Eubacteria. Yang keempat, protista ini hidup bebas atau bersimbiosis. Kingdom Protista dapat hidup bebas dengan cara menguntungkan satu sama lain, tapi juga dapat hidup bersifat parasit bagi organisme lainnya. Jika bersifat parasit, maka
mengakibatkan banyak penyakit di sekitarnya. Yang kelima, habitat umumnya di tempat yang lembab. Seperti sudah dijelaskan bahwa protista hidup di air atau di tempat lembab, bukan hanya di air tawar, tapi juga yang kadar garamnya, misalnya di laut. Banyak protista yang juga dapat hidup. Protista yang hidup sebagian besar bertindak sebagai fitoplankton yang merupakan kontributor utama dalam penyediaan energi jaringan. Berikut bersifat aerob dan anaerob. Bersifat aerob karena memerlukan oksigen untuk proses respirasi yang bertempat pada mitokondria. Sedangkan bersifat anaerob karena tidak memerlukan oksigen pada respirasi dengan bersimbiosis dengan bakteri yang bersifat aerob. Jadi dia punya kemampuan, ada yang bersifat aerob, membutuhkan oksigen, ada yang anaerob, tidak memerlukan oksigen. Lalu yang ketujuh, bersifat heterotrof. Maksudnya bersifat heterotrof di sini karena memperoleh makanan dengan mengabsorpsi atau menyerap molekul organik, dan sebagian lagi bersifat fotoautotrof karena memiliki kloroplas sebagai tempat untuk menangkap energi matahari. Yang kedelapan, bersifat motil. Maksudnya ada sebagian protista yang mempunyai alat gerak seperti flagel atau bulu cambuk, silia atau rambut getar, pseudopodia atau kaki semu. Ini makanya disebut bersifat motil. Dengan demikian, protista dapat disebut motil karena dia dapat bergerak bebas menggunakan flagel, bulu cambuk, silia atau rambut getar. Ya, klasifikasi kingdom protista. Berikut ini ada 3 klasifikasi kingdom protista, yaitu menyerupai hewan, menyerupai tumbuhan, dan menyerupai jamur. Berikut penjelasannya. Ya, yang pertama, menyerupai hewan atau sering dikenal dengan istilah protozoa. Kingdom protista yang menyerupai hewan disebut dengan protozoa. Protozoa adalah organisme yang bersel pada saat berukuran mikroskopis. Protista menyerupai hewan ini berkembang biak dengan seksual dan aseksual. Selain berkembang biak, hewan ini juga dapat bergerak aktif. Jadi ini gambarnya protista yang menyerupai hewan. Ya, berdasarkan alat geraknya, filum protozoa digolongkan menjadi 4 kelas. Ada rhizopoda atau yang dikenal dengan kaki semu, ciliata, bulu getar, flagellata, bulu cambuk, dan sporazoa tidak memiliki alat gerak khusus. Kita lihat yang kedua, yaitu menyerupai tumbuhan atau alga. Kingdom protista yang menyerupai tumbuhan merupakan kelompok fotosintetik. Alga ini tersusun dari satu sel atau berkoloni dengan membentuk tubuh multiseluler. Selain itu memiliki klorofil seperti tumbuhan pada umumnya. Jadi ini contoh yang menyerupai tumbuhan.
Berikut kelompok alga menjadi 4 kelas berdasarkan pigmen dominan. Pigmen dominan yang dimilikinya yaitu ada Chlorophyta, alga hijau, ada Chrysophyta yang dikenal dengan alga emas, kemudian ada Phaidophyta, alga coklat, dan Rhodophyta, alga merah. Ya, kita lihat lagi yang ketiga, menyerupai jamur. Ada 2 jenis jamur protista, yaitu jamur lendir atau istilahnya Myxomycota dan jamur air Oomycota. Tetapi bukan jamur sejati. Jamur ini jenisnya hanya menyerupai bentuk jamur dan sporangia atau filamen yang menyerupai hifa, berwarna kuning, putih, dan berlendir. Ini contoh dari jenis protista yang menyerupai jamur. Baik, demikian tadi tentang kingdom protista. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Akhirnya, selamat belajar. Sampai jumpa dengan video pembelajaran berikutnya. Dadah.